Usaha mebel merupakan salah satu jenis usaha yang menggunakan kayu setengah jadi sebagai bahan bakunya. Tahapan produksi mebel meliputi pencarian bahan baku, persiapan bahan baku, proses produksi, finishing produk, dan akhirnya dihasilkan produk mebel. Setiap tahapan produksi dari usaha mebel berpotensi untuk menghasilkan limbah padat maupun cair. Limbah padat terdiri dari serbuk kayu dan potongan kayu yang dihasilkan pada tahap persiapan bahan baku, proses produksi, dan finishing produk. Sedangkan limbah cair terdiri dari cat dan tinar yang dihasilkan pada tahap finishing produk. Pembahasan selanjutnya akan dibatasi pada limbah usaha mebel yang berwujud padat. Pada umumnya, limbah mebel hanya dibuang atau dijadikan kayu bakar saja karena dianggap sudah tidak bermanfaat. Padahal limbah tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai jual. Contoh ide pemanfaatan limbah mebel yang berwujud padat yaitu serbuk kayu dijadikan pupuk kompos, sedangkan potongan kayu dijadikan alat permainan edukatif atau APE dan gantungan kunci. Yang pertama, akan dibahas mengenai pemanfaatan serbuk kayu untuk dijadikan pupuk kompos. Berikut ini merupakan alasan perlunya penggunaan pupuk kompos. Yang pertama yaitu, pada beberapa daerah di Indonesia terjadi penurunan kualitas kesuburan fisik dan kimia lahan. Untuk mengatasi dan memperbaiki kesuburan lahan, sementara ini masyarakat lebih akrab melakukan pemupukan dengan bahan kimia buatan. Bahan kimia buatan sering berdampak terhadap penurunan kinerja mikroorganisme serta meningkatkan tingkat kejenuhan yang merubah struktur kondisi fisik dan kimia lahan, sehingga penggunaan bahan kimia perlu dikurangi. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan pupuk kompos. Penggunaan pupuk kompos memiliki beberapa keuntungan, antara lain dengan berkembangnya produk kompos organik sebagai pupuk kompos dengan bantuan formula efektif mikroorganisme atau EM4, selain dapat memperkaya mikroorganisme lahan, juga dapat meningkatkan peran fisiologis dalam menghambat intensitas gangguan hama dan penyakit. Yang kedua yaitu, pupuk kompos memiliki harga yang lebih murah dibanding pupuk kimia, sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat, terutama petani. Pada proses pembuatan pupuk kompos dari serbuk kayu, alat yang diperlukan antara lain karung goni, termometer, cangkul, plastik, ember, sekop, garpu pertanian, dan sabit. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu serbuk kayu, sekam padi yang merupakan limbah pertanian, kotoran ternak, gula molase yang merupakan produk sampingan dari industri pengolahan gula tebu yang masih mengandung gula dan asam-asam organik, dedak atau bekatul yang merupakan hasil samping proses penggilingan padi, EM4 atau formula efektif mikroorganisme, dan air. Adapun proses pembuatan pupuk kompos dari serbuk kayu yaitu serbuk gergaji, limbah pertanian, dan kotoran ternak dicampur hingga merata. Kemudian, tambahkan dedak pada campuran tersebut secara merata pula. Siram dengan larutan EM4 dan gula molase dicampur dengan air bersih sambil terus diaduk-aduk. Pemberian larutan EM4 dan gula molase ini dilakukan hingga mencapai kelembapan 50%. Selanjutnya, adukan dihamparkan atau ditumpuk di bagian bawah bangunan yang beratap dan tutup dengan karung goni. Kemudian, ukur suhu awal dan amati perkembangan suhu setiap 24 jam sekali. Bila suhu kompos mencapai 50 derajat, maka bahan kompos diaduk-aduk kembali. Kompos akan jadi setelah diinkubasi selama 7 hingga 10 hari hingga kering. Selanjutnya, kompos disaring dan dikemas, dan kompos siap untuk dipasarkan. Alat permainan edukatif adalah jenis alat permainan yang dapat memenuhi syarat sebagai perangsang bagi anak untuk terjadinya proses belajar anak. Penggunaan mainan edukatif juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik, kemampuan sosial emosional, dan kemampuan kecerdasan atau kognisi anak. Berikut ini merupakan contoh alat permainan edukatif.
Yang pertama yaitu puzzle. Puzzle dapat meningkatkan serta melatih perkembangan dan kerja otak anak. Tingkat kesulitan dan kerumitan dari mainan anak ini juga bisa disesuaikan dengan umur anak. Yang kedua adalah menara pelangi. Menara pelangi dapat melatih perkembangan motorik anak. Selain itu, anak tersebut juga bisa mengetahui berbagai jenis warna. Selanjutnya, terdapat alat peraga yang berfungsi untuk mengajarkan hal-hal tertentu seperti pengenalan angka, huruf, waktu, dan tanggal kepada anak melalui cara yang menyenangkan dan menarik. Target pemasaran APE atau alat permainan edukatif cukup luas, utamanya meliputi orang tua yang memiliki balita atau anak kecil, PAUD atau pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak atau TK, dan tempat-tempat lain seperti arena bermain anak di rumah sakit atau pusat perbelanjaan. Proses pembuatan mainan edukatif secara umum yaitu: yang pertama, pembuatan desain mainan edukatif. Kemudian pemotongan kayu berdasarkan ukuran dan desain. Selanjutnya dilakukan pengeboran dan penghalusan komponen produk mainan edukatif dan dilakukan penutupan pori-pori. Kemudian dilakukan pemilihan produk dan pengamplasan, dan selanjutnya dilakukan pengecatan serta finishing. Setelah itu dilakukan penjaminan mutu dan perakitan mainan edukatif, dan akhirnya packing untuk kemudian dipasarkan. Berikut ini merupakan salah satu contoh alur pembuatan salah satu permainan edukatif anak, yaitu puzzle. Yang pertama, pemotongan limbah kayu menjadi ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, dilakukan penempelan stiker secara manual. Kemudian, dilakukan pemotongan dengan scroll saw. Selanjutnya, dilakukan penempelan alas secara manual dan penumpulan ujung dengan amplas. Kemudian dilakukan perakitan secara manual, dan tahap terakhir dilakukan packing secara manual untuk kemudian produk siap dipasarkan. Limbah mebel berupa potongan-potongan kayu kecil dapat dimanfaatkan untuk membuat gantungan kunci dengan ciri khas tertentu yang dapat dijadikan cendera mata dari suatu tempat wisata. Selain itu, gantungan kunci juga dapat digunakan sebagai souvenir pada acara-acara tertentu seperti pernikahan, lomba, seminar, dan lain-lain. Dan dapat pula dijual di toko-toko bebas sebagai hiasan. Berikut ini merupakan alur pembuatan gantungan kunci secara umum. Yang pertama yaitu membuat desain gantungan kunci, kemudian memindahkan desain tersebut pada bahan kayu, kemudian memotong bahan kayu sesuai dengan desain. Selanjutnya dilakukan proses pembentukan bahan, dan kemudian dilakukan pengecatan, penghalusan, dan pemasangan ring gantungan kunci. Tahap yang terakhir yaitu dilakukan finishing dan penjaminan kualitas serta packaging untuk kemudian produk siap dipasarkan.